Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita kemarin menguak banyak informasi yang begitu misterius dan sangat menarik. Karena ternyata akhirnya seseorang penting dari pemerintahan datang ke Wano Kuni. Dan orang yang mewakili ke sana adalah Admiral yang penuh kontroversial. Tak lain adalah Ryokugyu. Tidak hanya itu saja informasi yang menarik pada chapter 1052. Di situ kita juga dikasih lihat bahwasannya Joy Boy memiliki hubungan dengan dewa perang Wano Kuni. Nah, penasaran bukan dengan pembahasan kali ini? Mari langsung saja ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut misteri tujuan dari Ryokugyu serta hubungan Ryuma dan Joy Boy versi Efek Anime. Pembahasan pertama kita mulai dari tujuan Ryokugyu terlebih dahulu. Mengingat lagi, dia tidak disuruh siapapun untuk menuju ke sana. Nah, apa tujuan dari Ryokugyu sebenarnya? Untuk mengetahui tujuan dari orang ini, kita lihat kasusnya terlebih dahulu. Tepatnya sebelum pergi, Gorosei sudah menerima informasi hasil akhir dari pertarungan Wano Kuni, yang mana benar adanya kalau dua Yonko telah berhasil dikalahkan secara bersamaan. Mereka awalnya kebingungan bagaimana dua kaisar lautan bisa dikalahkan hanya dalam satu malam. Tetapi setelah mengetahui kalau Nika telah muncul kembali di dunia, akhirnya mereka menerima kenyataan itu. Dengan dua hal tersebut pun pasti menjadi masalah bagi pemerintahan, sehingga lautan yang telah dikuasai saat ini akan goyah lagi. Mau tidak mau jelas mereka harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah besar ini. Jika tidak, akan ada banyak sekali bajak laut yang mulai berlayar. Mengingat hal ini pernah terjadi pada saat kematian dari Shirohige yang membuat bajak laut semakin banyak. Nah, satu-satunya untuk menyeimbangkan dunia kembali adalah dengan cara merekrut bajak laut kuat menjadi sekutunya. Tapi naasnya, hal ini tidak akan terjadi, dikarenakan Shichibukai telah dibubarkan. Sebagai gantinya, mereka diberi suatu organisasi baru yang disebut SSG, sebuah kelompok hasil eksperimen dari Vegapunk. Namun sampai saat ini masih belum ditunjukkan kekuatan dari kelompok tersebut. Dan disinilah kelompok SSG ini akan menjadi penyeimbang dunia kata pemerintahan. Bila kita melihat senjata pemusnah dari pemerintahan dunia, maka kita sudah mengetahuinya sejak dulu, yakni tak lain adalah pasifista. Lalu apakah mungkin kelompok yang bernama SSG ini berupa pasifista yang sangat banyak? Pastinya untuk mengetahui hal ini lebih lanjut kita harus tunggu dulu ceritanya. Tetapi menurut pendapat kami pribadi, kemungkinan organisasi ini memiliki level yang berbeda. Mungkin kemampuan dari pasifista di-upgrade lebih tinggi dari 2 tahun sebelum time skip. Dengan adanya hal itu pula, maka untuk menggerakkan kelompok di dunia baru bukanlah hal yang mustahil. Mengingat setelah peristiwa Marineford, Vegapunk pasti lebih menyempurnakan lagi ke bentuk mirip seperti Kuma yang sangat kuat. Balik lagi ke pembahasan. Lalu apakah mungkin setelah menerima informasi tersebut, Gorosei meminta Ryokugyu ke Wano Kuni? Kami rasa tidak. Kami berpendapat seperti ini dikarenakan setelah hilangnya Zou dari radar angkatan laut, Gorosei yang botak berkata bahwasannya kalau Wano Kuni tetap akan menjadi negara benteng besi. Yang artinya jika mengeluarkan pasukan penghancur seperti Buster Call tidak ada gunanya lagi. Lantaran untuk memasuki Wano Kuni, mereka harus menaikkan arus laut ke atas. Sebab dari itu Gorosei tidak memiliki celah satupun untuk menghancurkan Wano Kuni. Dari penjelasan ini terungkap kalau alasannya mereka tidak mencampuri peperangan Wano Kuni ialah karena tujuan ini, yakni mereka akan mengambil keuntungan dari siapa pemenang dari perang Wano, sembari memikirkan cara untuk menculik Nico Robin. Dimana jika Luffy kalah, maka bisa dipastikan pemerintah bisa mendapatkan Nico Robin. Sebaliknya, jika Luffy dan aliansinya memenangkan pertarungan, maka besar kemungkinan Wano Kuni akan terbuka. Nah, di saat terbukanya perbatasan Wano Kuni, maka itu adalah saat yang tepat untuk mengambil alih pulau itu dengan cara Buster Call. Namun apa daya di Wano Kuni ada seseorang yang memiliki pemikiran yang tajam. Yang dimaksud di sini adalah Momonosuke. Momonosuke bisa mengetahui apa yang terjadi melewati buku jurnal dari Oden, sehingga dia enggan membuka Wano Kuni setelah perang ini berakhir, karena ia sudah mengetahui kalau pemerintahan dunia akan mengambil kesempatan ini. Pertanyaannya, apakah mungkin setelah mengetahui informasi tersebut, Gorosei menyuruh Ryokugyu untuk pergi ke sana?
Jawaban untuk memastikan hal ini adalah di akhir panel, di mana Akainu yang biasanya mengetahui kekalahan besar dari Yonko seharusnya mengambil kesempatan itu. Namun saat ini dia berkata hal yang berbeda. Malah dia meminta Ryokugyu untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu. Apakah maksud dari perkataannya itu? Spekulasi pertama ialah Akainu memintanya untuk tidak memulai perang lagi di pulau tersebut, dikarenakan pemerintahan tidak memiliki kehendak dalam Pulau Wano Kuni. Sehingga jika Ryokugyu memberontak di pulau tersebut, maka nama pemerintahan akan tercoreng dan mengakibatkan popularitas angkatan laut menjadi seperti bajak laut. Kemudian untuk spekulasi yang kedua adalah Akainu meminta Ryokugyu untuk tidak membocorkan tentang apa yang sedang terjadi pada dunia baru. Bila dia membocorkan berita tersebut kepada kelompok topi jerami, sudah pasti ini adalah propaganda perang terhadap angkatan laut kepada bajak laut topi jerami. Pastinya Luffy dan lainnya yang mengetahui informasi ini juga tak tinggal diam dan langsung menuju ke sana bersama aliansi besarnya. Karena situasi ini sama seperti saat perang Marineford, yang mana Luffy diharuskan bergegas untuk menuju ke sana sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan seperti dulu. Nah, jika semua ini menjadi benar, maka pemerintahan akan kesulitan lagi untuk mengatasi bajak laut ini. Mengingat di sisi lainnya, mereka juga akan menghadapi pasukan revolusi yang berniat untuk menyelamatkan Sabo. Agar semua ini tak terjadi, maka ini adalah alasan yang pas kenapa Akainu meminta Ryokugyu untuk tidak melakukan hal yang tidak diperlukan. Mungkin inilah yang bisa kita ambil dari sudut dari Akainu. Berikutnya kita ambil dari sudut pandang Ryokugyu. Awal pertama kali diperkenalkan, Admiral ini sangatlah misterius dan sangat pemalas. Saking malasnya, dia tidak makan sampai 3 tahun lamanya. Yang ternyatanya, dia bisa tidak makan selama itu karena dia adalah pengguna buah iblis tipe tumbuhan. Yakni dia bisa mengeluarkan berbagai macam tumbuhan apapun. Contohnya saja terbang menggunakan bunga di pundaknya, mirip seperti baling-baling bambu milik Doraemon. Pastinya dengan terungkapnya hal ini maka kekuatan darinya memang benar mirip atau sama seperti tumbuhan. Jadi dia bisa menambah nutrisi tubuhnya dengan sinar matahari saja. Karena itu adalah makanan utama dari tumbuhan selain air. Kita balik dari sifat Admiral yang satu ini. Yaps, jika dilihat dari angkatannya yaitu Fujitora, maka kemungkinan besar dia juga merupakan orang yang baik, walaupun masih kecil kemungkinannya. Menurut pendapat kami, tujuan dari Ryokugyu datang ke Wano Kuni bukanlah untuk berperang, tapi ingin melihat seperti apa Luffy si topi jerami. Bagaimana bisa dia mengalahkan 2 Yonko sekaligus bersama dengan aliansinya. Ia merasa penasaran seperti itu, mungkin Fujitora pernah membicarakannya di saat perundingan referee. Tidak hanya itu, kemungkinan saat melawan Sabo dan 4 pasukan revolusi lainnya, dia mendapat informasi yang menarik dari Luffy, mengingat Sabo adalah kakak dari Luffy. Bisa saja saat pertempuran ini Sabo mengatakan kalau Luffy adalah orang yang akan berdiri di puncak dan menjadi raja bajak laut. Karena informasi yang menarik ini bisa saja dia ingin melihat Luffy secara langsung. Sebab dari itu dia pergi sendirian tanpa disuruh oleh siapapun. Dikarenakan niatnya ke sana tidak untuk berperang namun hanya melihat saja keadaan Wano Kuni yang sekarang. Tidak hanya itu saja. Dipastikan dia akan membocorkan informasi dari Sabo dan pasukan revolusi yang tertangkap di Marijoa. Entah benar atau tidaknya hal ini, namun jika benar terjadi, maka cerita akan menjadi lebih gila lagi. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai hubungan dari Joy Boy dan Ryuma. Sejujurnya sampai saat ini masih belum diketahui jelas siapa mereka berdua sebenarnya. Mungkin hanya Joy Boy saja, walaupun orangnya masih belum terlihat seperti apa. Joy Boy sendiri adalah seorang prajurit yang membawa kebahagiaan kepada semua orang, yang katanya dia sudah mati 800 tahun yang lalu. Bahkan siapapun yang mengetahui informasi mengenai Joy Boy akan dihapuskan. Contohnya saja dari perkataan dari Hosu. Siapa orang yang mengetahui sedikit informasi mengenai Nika, maka orang tersebut akan menghilang. Di mana Nika sendiri adalah Joy Boy tersebut di era yang berbeda. Saat ini barulah yang ditunggu telah tiba di mana Joy Boy sudah bangkit dalam tubuh Monkey D. Luffy. Yang mana secara kebetulan Luffy memiliki sifat yang sama dengan Joy Boy. Ditambah buah iblisnya yaitu Hito no Mi model Nika. Joy Boy sendiri sudah disebut beberapa kali di arc. Tetapi saat ini belum diketahui tujuannya apa. Yang pasti dia memiliki janji dengan Zunisha yaitu temannya.
Janji dari Zunisha sendiri, bila kita melihat beberapa chapter, sepertinya dia ditugaskan untuk membuka perbatasan dari Wano Kuni, yang artinya Joy Boy pernah berlabuh di pulau ini. Nah, dipastikan jika di masa itu, dia bertemu dan menjadi rival dari Ryuma sang Dewa Pedang, seorang dewa pelindung dari Wano Kuni. Sebab dari itu, pada chapter 1052, penduduk Wano Kuni berkata kalau Joy Boy memiliki popularitas sama seperti Ryuma. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya apakah hubungan dari Joy Boy dan Ryuma? Sayang sekali kami belum bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi satu hal yang pasti, jika Joy Boy adalah Luffy, maka Zoro selaku pendekar pedang memiliki kesamaan seperti Ryuma si mata satu. Maka kami bisa mengambil kesimpulan kalau mereka berdua adalah seorang rival sejati. Sebab dari itu, mereka memiliki popularitas yang sama. Atau mungkin dahulu, kala Joy Boy datang ke Wano Kuni untuk menghilangkan penderitaan Wano Kuni bersama dengan Ryuma sang Dewa Pedang. Well, itu saja yang bisa kita berikan untuk hari ini. Sayang sekali minggu depan adalah chapter terakhir yang bisa kita lihat. Mengingat selanjutnya, chapter One Piece akan hiatus dalam waktu 1 bulan karena ada acara mengenai live action One Piece dan mempersiapkan final saga One Piece. Jadi kita menunggu 1 bulan ke depan dan seterusnya untuk bisa melihat kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.